masukkan rumus zoom, CTRL plus shift plus right arrow untuk loncat dan move data ke sel paling kanan, CTRL plus up untuk loncat ke sel paling atas atau awal. Ubah format angka menjadi number dengan pemisah koma. CTRL plus shift plus persen mengubah format angka menjadi persen. Sum if menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Di sini saya mencari data dari depan. Count untuk menghitung jumlah data angka. Konta menghitung jumlah semua data yang terisi seperti angka, teks, dan lain-lain. CTRL plus shift plus karet mengubah angka menjadi format saintifik atau pangkat. CTRL plus shift plus tilde mengembalikan format menjadi general atau semula. Saya akan menjelaskan tentang Ctrl plus C. Ctrl plus C digunakan untuk menyalin atau mengcopy teks, file, atau gambar untuk dimasukkan ke dalam clipboard. Sementara untuk Ctrl plus V digunakan untuk menempelkan atau paste teks, file, atau gambar yang sebelumnya telah disalin terlebih dahulu dan dipindahkan di mana di tempat lokasi kursor berada. Jadi untuk mengklik semua untuk mengcopy bagian-bagiannya yaitu dengan mengklik semua seluruh bagian, kemudian diklik Ctrl plus C, dan untuk menempelnya bisa menggunakan Ctrl plus V untuk bagian menempelnya. Rumus shortcut yang kedua yaitu Ctrl plus B. Biasanya Ctrl plus B ini digunakan untuk menebalkan seluruh huruf yang terdapat pada Excel atau Word. Seperti biasa di sini bisa digunakan sebagai judul atau isi dalam tabel. Untuk caranya hampir sama seperti tadi, yaitu dengan mengklik semua Ctrl plus B lalu 3, 2, 1. Untuk rumus shortcut nomor keempat yaitu adalah ALT plus Enter. Biasanya digunakan untuk membuat baris namun masih dalam satu sel yang sama. Untuk langkahnya seperti di video, yaitu dengan meletakkan bagian yang ingin dibuat dalam satu baris yang sama. Macam pasti saya, termasuk juga cara dari ALT plus Enter. Jadi letaknya masih dalam satu kolom yang sama. Jadi untuk rumus nomor 4, 5, dan 6 adalah left, right, dan juga right, di mana left untuk mengambil jumlah karakter dari sisi kiri, right mengambil karakter dari sisi tengah sel, sementara untuk right digunakan untuk mengambil karakter dari sisi kanan. Ketiga rumus tersebut bisa kita lihat di gambar, yaitu dengan rumus sama dengan left, kurung buka, dengan poin pertama dari contoh kode, lalu koma 3, dikarenakan huruf A, B, dan C itu ada 3 huruf, maka menggunakan angka nominal 3. Kemudian di kurung tutup, lalu klik Enter. Setelah itu untuk mempermudahnya yaitu dengan drag dari atas ke bawah untuk menjumlahkan secara otomatis. Yang kedua yaitu adalah rumus main. Hampir sama seperti contoh pertama, yaitu sama dengan main kurung buka, poin pertama dari contoh kode, kemudian koma 5, koma 4, kurung tutup, enter, lalu di-drag untuk menjumlahkan secara otomatis. Yang ketiga yaitu dengan cara right, yaitu sama dengan right, kurung buka, poin pertama dari contoh kode lagi, dan koma 4, lalu kurung tutup, kemudian di enter. Lalu untuk mempercepat lagi dengan drag dari atas hingga bawah. Selanjutnya adalah Ctrl plus R dan Ctrl plus V.
Ctrl plus R digunakan untuk menyalin format dalam baris ke kanan dalam satu baris. Sementara untuk Ctrl plus D berfungsi untuk menyalin format dari atas hingga paling bawah secara otomatis. Untuk caranya seperti dalam video, yaitu mendrag bagian yang ingin disalin di sebelah kanan itu termasuk bagian dari Ctrl plus R. Ctrl plus R Ctrl plus D CTRL R plus D. Jadi ngene terus segini. Ctrl plus D itu hampir sama seperti dengan Ctrl plus R. Jadi yang membedakan hanya Ctrl plus D itu menuju ke menyalin ke bagian bawah secara otomatis dan lebih cepat. Langkah yang terakhir yaitu adalah Ctrl plus H. Ctrl plus H ini berfungsi untuk mencari teks, angka, format secara otomatis. Jadi kita tidak akan kesusahan bila kita mencari teks, angka, atau format yang biasanya kita lakukan di Excel. Biasanya kita akan bingung untuk mencari teks atau angkanya. Jadi gunanya Ctrl plus H ini berfungsi untuk membantu kita mencari sesuatu yang kita ingin tuju secara efisien dan lebih menghemat waktu. Untuk cara menghapus nama belakang dari nama yang terdapat di tabel tersebut yaitu dengan Ctrl plus H. Ctrl plus H. Tiga. Dikarenakan di tengah-tengah antara nama pertama dengan nama kedua itu terdapat koma di tengahnya. Jadi untuk mempermudah yaitu klik koma, kemudian setelah itu kita pilih Alt Down, dan tersebut sudah terlihat bahwa seluruh nama yang ada di belakang sudah terhapus dari awal hingga akhir. Itu lower, fungsi untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil. If itu fungsinya untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi, atau bisa disebut juga bisa mencari logika kebenaran dan kesalahannya itu apa. Nah, jika syaratnya benar itu hasilnya akan A, namun jika salah hasilnya akan B. Lalu untuk VLOOKUP itu fungsinya untuk mencari data secara vertikal, atas ke bawah. Di kolom pertama lalu mengambil nilai dari kolom lain. VLOOKUP itu fungsinya untuk mencari data secara horizontal dari kiri ke kanan di baris pertama. Range fungsi untuk menghasilkan angka acak antara 0 sampai 1. Lalu untuk trim fungsinya itu menghapus spasi berlebihan pada teks. Concat itu fungsinya untuk menggabungkan teks dari beberapa sel.
Merge itu fungsi untuk mencari posisi atau urutan suatu data dalam rank. Fungsi indeks itu untuk mengambil data berdasarkan posisi baris dan kolom tertentu. Fungsi untuk mengubah teks angka menjadi angka asli agar bisa dihitung. TRL plus S digunakan untuk menyimpan atau meng-save dokumen seperti ini. TRL plus B digunakan untuk mencetak atau mengeprint dokumen seperti ini. TRL plus Y digunakan untuk membatalkan aksi terakhir seperti ini. CTRL plus T digunakan untuk membuat tabel otomatis seperti ini. RL plus N digunakan untuk membuat workbook baru seperti ini. B berfungsi untuk menampilkan tanggal hari ini seperti ini. Mon berfungsi untuk mengekstrak bulan sebagai angka dari nilai waktu seperti ini. Berfungsi untuk mengekstrak tahun sebagai angka dari nilai waktu seperti ini. RL plus O digunakan untuk membuka workbook yang sudah ada seperti ini. TRL plus titik koma digunakan untuk memasukkan tanggal hari ini seperti ini. Teman-teman bisa tekan CTRL plus Shift untuk membantu memilih teks atau objek dengan lebih presisi atau tertata. Biasanya digunakan bersama tombol lain seperti panah, berfungsi untuk memodifikasi atau memperluas perintah, misalnya memilih teks. Selanjutnya ada CTRL plus G, lalu klik F5. Tekan CTRL plus G atau bisa tekan CTRL plus F5 untuk membuka fitur Go To yang memudahkan kita langsung menuju halaman, baris, atau sel tertentu. Berfungsi lompat cepat ke bagian tertentu, seperti yang ada di video berikut. Selanjutnya ada CTRL plus F2 atau tekan CTRL plus F2 untuk membuka tampilan print preview sehingga kita bisa melihat hasil sebelum dicetak. Selanjutnya ada CTRL plus 1. Teman-teman bisa klik CTRL plus 1 untuk membuka menu format, misalnya mengatur angka, font, atau tampilan lainnya. Selanjutnya ada CTRL plus Shift plus mata keuangan. Teman-teman bisa klik tekan CTRL plus Shift plus tanda S yang mirip S itu, atau yang biasanya digunakan untuk format mata uang. Jadi hal ini akan mengubah angka menjadi format mata uang. Selanjutnya ada CTRL plus Shift plus persen. Teman-teman bisa tekan CTRL plus Shift plus persen untuk mengubah angka menjadi persen. Selanjutnya CTRL plus Shift plus tanda banding. Tekan CTRL plus Shift plus tanda banding untuk memasukkan waktu sekarang secara otomatis.
Selanjutnya, tekan Ctrl plus F10 untuk memaksimalkan atau mengembalikan ukuran jendela aplikasi. Berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan jendela. Selanjutnya ada Ctrl plus arrow plus shift. Teman-teman bisa klik Ctrl plus shift plus tanda tombol panah untuk memilih teks atau data dengan cepat sampai ke batas tertentu. Hal ini berfungsi untuk memblok teks atau data agar lebih cepat. Selanjutnya ada Ctrl plus N. Tekan Ctrl plus N untuk langsung menuju ke bagian paling akhir. Dokumen atau data berfungsi untuk lompat ke akhir halaman atau data.